Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2023, di mana warga negara Indonesia tengah merayakan ulang tahun negara Republik Indonesia ke-78. Oleh karena itu, izinkan kiranya kita pada kesempatan kali ini membahas berkenaan dengan bagaimana Islam memahami tentang konsep kemerdekaan. Sebelum kita membahas tentang negara yang merdeka, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam Islam itu kita mengenal terkait pembahasan budak, ya, orang yang kemudian terkategori budak dan orang kemudian terkategori orang yang merdeka. Ya. Dahulu memang kita juga mengenal ada sahabat-sahabat yang sebelum kemudian mereka memeluk, ya, Islam, mereka statusnya sebagai seorang budak. Misalnya yang sering kita kenal adalah Bilal bin Rabah, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan tentang Bilal bin Rabah, tapi berbicara tentang keluarga Yasir. Keluarga Yasir dan Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah itu terkhusus Sumayyah itu adalah budak dari Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Ketika kemudian Sumayyah bertemu dengan Yasir, akhirnya kemudian mereka menikah. Sumayyah kemudian dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Namun sayangnya, walaupun kemudian statusnya sudah berubah dari budak menjadi orang merdeka, tapi ternyata kondisinya tidak berubah 100%. Sumayyah itu bekerja pada Abu Huzaifah, ya, tapi kemudian tidak diberi gaji, ya, tidak ada ujroh, ya. Jadi akadnya bukan akad ijaroh, ya. Ini seperti halnya kemudian statusnya merdeka, tapi kemudian ternyata pada esensinya, pada hakikatnya tetap posisinya sebagai seorang budak. Sampai kemudian mereka dikaruniai seorang anak yaitu Ammar bin Yasir. Dan kemudian Ammar bin Yasir akhirnya mengenal Islam dan akhirnya memeluk Islam. Ammar bin Yasir pun kemudian berusaha untuk mengajak kedua orang tuanya, ya, Yasir dan kemudian Sumayyah ini untuk masuk ke dalam agama Islam, mengikuti, ya, agama yang kemudian dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Namun kemudian ketakutan mereka terhadap Abu Huzaifah, ya, dan terkhusus pada kabilah Bani Makhzum, ya, kabilah besar dari Abu Huzaifah, membuat mereka kemudian tidak bisa menyatakan keislamannya, gitu, ya. Mereka kemudian lebih ya merasa tidak enak terhadap tuannya, ya, terkhusus Sumayyah tadi. Jadi kembali bahwasanya statusnya yang sudah berubah dari budak menjadi orang merdeka itu ternyata tidak hakikat kemerdekaan itu tidak kemudian didapat oleh Sumayyah dan juga Yasir.
Sampai kemudian satu titik di mana Ammar bin Yasir menyadarkan kedua orang tuanya bahwasannya kemerdekaan terbesar, ya, adalah ketika seseorang itu tidak menghamba terhadap manusia lainnya, tapi kemudian menghamba hanya kepada Allah. Sampai titik ini kemudian Yasir dan Sumayyah, ya, ayah ibu dari Ammar bin Yasir, kemudian terbuka mata hatinya dan menyatakan keislamannya, ya, dengan keislaman yang benar. Dan ternyata keislaman Yasir dan Sumayyah ini diketahui oleh Bani Makhzum, ya, dan akhirnya keluarga Yasir ini dianiaya, ya, dianiaya. Bahkan kalau kita membaca sirah, ya, sirah Nabawiyah, bahwasanya orang yang mati syahid pertama, ya, yang membela Islam itu bukanlah seorang laki-laki, seorang rijal, tapi seorang wanita, yaitu Sumayyah itu sendiri, ya, dimana kemudian ketika itu dianiaya, ya, sampai-sampai kemudian Sumayyah ini akhirnya meninggal dunia karena ditusuk oleh tombak, ya, sehingga kemudian beliau meninggal dunia. Demikian juga suaminya, ya, Yasir pun demikian, ya, sampai kemudian karena kedua orang tua Ammar bin Yasir ini disiksa, ya, sedemikian rupa sampai meninggal dunia, itu membuat hati Ammar bin Yasir itu takut, ya, dan akhirnya menyatakan keluar dari Islam, walaupun itu hanya di mulut saja, ya. Jadi setelah peristiwa Ammar bin Yasir ini menyatakan bahwasanya dia keluar dari Islam, dia merasa sedih dan menghampiri baginda Rasulullah SAW, ya, dan menyampaikan bahwasanya pernyataan yang disampaikan di hadapan Bani Makhzum itu adalah sebenarnya sebuah kebohongan, ya, karena sesungguhnya di dalam hatinya masih ada cahaya Islam, ya. Yang ini saya sampaikan peristiwa ini bahwasanya gambaran keluarga Yasir itu juga bisa ditarik lebih jauh kepada sebuah gambaran negara. Ada negara yang awalnya bisa jadi terjajah. Sebut saja kemudian negara Indonesia. Negara Indonesia yang kemudian awalnya dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang, ya, pernah dijajah oleh Portugis, ya. Negeri yang kemudian terjajah ini akhirnya kemudian menemukan kemerdekaannya, ya, menemukan kemerdekaannya. Tapi ternyata, ya, hukum dari negeri penjajah, ya, Belanda, sebut saja Belanda, ya, hukum KUHP itu kan buatan Belanda, itu ternyata masih diterapkan, ya, cara berpikir, ya, yang itu cara berpikir penjajah, ya, kemudian juga masih diterapkan di negeri ini. Jadi esensinya ingin kemudian Al-Fakir sampaikan bahwasanya ternyata, ya, walaupun statusnya, ya, sebuah negara itu bisa jadi sudah merdeka, ya, tapi ternyata ketika kemudian, ya, hukum-hukum buatan manusia, ya, hukum-hukum bahkan penjajah yang pernah menjajah negeri tersebut masih diterapkan, maka sesungguhnya esensinya, ya, negeri tersebut belumlah merdeka, ya, secara hakiki. Sebagaimana kemudian akhirnya kemerdekaan hakiki itu ditemukan oleh keluarga Yasir ketika kemudian mereka menyatakan diri keislamannya dan berislam secara benar, ya. Demikian juga sebuah negeri, ya, taruhlah kemudian kita negeri Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, mayoritas kemudian menyatakan dirinya sebagai umat Islam, ya, maka seharusnya, ya, kita
memperjuangkan agar negeri ini benar-benar merdeka secara hakiki, di mana kemudian hukum-hukum Allah itu diterapkan. Hukum-hukum Allah kemudian diberlakukan di tengah-tengah kita, dan keniscayaan itu akan mendatangkan keberkahan bagi negeri ini. Dan dengan demikian, ya, kemerdekaan hakiki itu bisa kita raih. Sebagaimana kemudian kemerdekaan hakiki diraih oleh keluarga Yasir, ya, Yasir dan Sumayyah, demikian juga Ammar bin Yasir. Walaupun ya, pastinya akan banyak rintangan, akan banyak kemudian yang menghalangi, ya, dalam pencapaian kemerdekaan hakiki tadi. Tapi tentunya ketika kemudian kita, ya, bisa menjadikan sebuah negeri ini, ya, hanya melakukan penghambaan kepada Allah, hanya kemudian menerapkan hukum itu, hukum Allah, bukan hukum buatan manusia, maka itulah kemerdekaan hakiki. Terkait dengan kemerdekaan, sesungguhnya juga merupakan harapan dari setiap orang, ya. Bahkan harapan setiap ibu, ya, terhadap anaknya. Satu kisah lain yang ingin saya sampaikan adalah dalam Al-Quranul Karim, ya, kalau tadi kita bicara tentang sirah nabawi, ya, dalam Al-Quranul Karim ada satu keluarga yang mulia, yang kemudian keluarga ini bahkan dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quranul Karim, yaitu keluarganya Imran. Ya, kita mengenal, ya, surat ketiga itu surat Ali Imran, ya, surat keluarga Imran, ya. Ketika kemudian istri dari Imran, yaitu Hana, mengandung, beliau kemudian pernah menyampaikan harapannya kepada Allah terkait anak yang dikandungnya. Dalam ayat yang ke-35, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idz qalat imra'atu Imran. Ketika kemudian istrinya Imran ini berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Hana, istri Imran ini kemudian berkata kepada Rabbnya, ya, ini nadartu, ia kemudian bernadar kepada siapa? Kepada Allah. Ini nadartu laka ma fi batni, terhadap apa yang kemudian ada dalam kandunganku, yaitu anaknya, ya, muharrara, ya. Jadi kemerdekaan itu lafadznya hurriyah, ya. Di sini muharrara, ya. Muharrara, jadi Hana berharap apa yang dikandungnya ini menjadi orang yang merdeka. Tapi coba, ya, ini kan lafadz lughahnya, ya. Tapi coba kemudian pemirsa di rumah nanti bisa lihat arti, ya, di apa namanya, dalam tafsir ataupun kemudian dalam Quran terjemah. Maka kemudian muharrara ini diartikan sebagai seorang hamba yang hanya menghamba kepada Allah, mendedikasikan hidupnya hanya kepada Allah, ya. Jadi Hana, ya, itu berharap bahwasanya bayi yang dikandungnya ini adalah orang yang merdeka, bimakna orang yang hanya melakukan penghambaan kepada Allah, ya. Hidupnya mau diatur menurut aturan Allah. Dan kita tahu anak itu kemudian lahir, ya, dan diberi nama Maryam, yang kemudian ia menjadi ibundanya, ya, Nabi Isa alaihissalam. Dari cuplikan surat Ali Imran ayat
35 kita pun kemudian bisa mendapat ibrah bahwasanya Islam memandang kemerdekaan hakiki itu adalah ketika seseorang yang ia adalah hamba Allah, ia hanya kemudian tunduk dan mau diatur dengan hukum Allah, bukan dengan hukum manusia lainnya. Ketika ada seseorang yang menyatakan, wah saya orang merdeka, ya, atau negeri ini adalah negeri merdeka, tapi kemudian hukum-hukumnya diatur dengan hukum-hukum buatan manusia misalnya, berarti sesungguhnya esensinya ada penjajahan manusia lain terhadap dirinya. Atau misalnya dia merasa dia orang merdeka, ya, sekehendak hatinya dia mau melakukan apapun. Kita katakan ia sesungguhnya tengah dijajah oleh hawa nafsunya, karena hawa nafsunya tidak bisa ditundukkan. Jadi kemerdekaan hakiki dari seseorang ketika seseorang tersebut mau menghamba hanya kepada Allah, mau diatur hanya dengan aturan Allah. Demikian juga negara yang merdeka secara hakiki adalah negara yang mau menjadikan hukum Allah menjadi aturannya. Dan yakinlah ketika sebuah negeri, sebuah negara diatur dengan hukum Allah, maka barakati minas sama wal ard, keberkahan akan datang, ya, dari langit maupun dari bumi, yang itu kemudian Allah janjikan kepada penghuni negeri yang benar-benar memerdekakan dirinya, ya, secara hakiki, hanya melakukan penghambaan hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meraih kemerdekaan hakiki tersebut sebagaimana Yasir dan Sumayyah, ya, serta Ammar bin Yasir itu memberi ibrah kepada kita, ya, terlepas dari statusnya mereka sudah menjadi orang yang merdeka, ya, tapi ternyata masih dikungkung oleh penjajahan perbudakan, ya, Bani Makhzum, ya, sehingga kemudian baru terbuka, ya, baru kemudian menjadi insan yang merdeka ketika mereka berislam secara benar, ya, walaupun halangannya, rintangannya itu begitu besar. Dan juga kita mengambil ibrah dari keluarga Imran, di mana kembali setiap ibu menghendaki anaknya terlahir menjadi orang yang merdeka, yaitu menjadi orang yang kemudian hanya melakukan penghambaan, hanya kemudian nurut, patuh, tunduk kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Rabbul Izzati. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.